Mengejutkan, Turki amuk dan serang Israel karena telah melakukan perobekan kitab suci umat Islam Al-Quran yang dilakukan oleh pemukim Zionis. Ama bugün maalesef İsrail'de güvenlik işleri en ırkçı, en faşist bir siyasetçiye verilmiştir. Ben Gavor'a vermiştir. Daha önce de provokasyonlarda bulundu. Tabii bizim İsrail'e çağrımız gerek Mescid-i Aksa'ya yönelik bu saldırıların, gerekse biraz önce durdurduklarının haberini aldık. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Kementerian Luar Negeri Turki pada Kamis kemarin marah dan ngamuk atas perobekan kitab suci umat Islam Al-Quran oleh para pemukim Israel yang merusak sebuah masjid di kota Urif di tepi barat yang diduduki. Dalam sebuah pernyataan, kementerian tersebut menyatakan keprihatinannya mengenai ketegangan baru di wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir. Turki semakin tidak ingin melakukan hubungan yang diplomatis dengan Israel dikarenakan perbuatan kejinya terus-menerus dilakukan kepada warga Palestina bahkan pada agama. Kami mengutuk serangan yang dilakukan oleh sekelompok pemukim Yahudi terhadap kitab suci kami. Bahkan kami bisa melakukan pertemuan ataupun pertumpahan darah untuk membela agama kami, ungkap pernyataan itu. Kami berharap para pelaku kejahatan rasial yang tidak dapat diterima ini dibawa ke pengadilan secepat mungkin karena telah melakukan bahkan lebih dari ujaran kebencian. Kementerian juga mengutuk keras serangan yang dilakukan oleh kelompok pemukim Yahudi di berbagai bagian tepi barat dan pembunuhan warga-warga sipil oleh pasukan Israel. Israel memiliki kewajiban di bawah hukum internasional untuk mencegah semua serangan terhadap pendudukan lokal Palestina, tempat ibadah, tempat tinggal, dan properti mereka, serta untuk mencegah kejahatan rasial termasuk yang dimotivasi oleh kebencian terhadap Islam. Ketegangan telah memuncak di tepi barat yang diduduki dalam beberapa bulan terakhir di tengah serangan berulang tentara Israel ke kota-kota Palestina. Hampir ratusan warga Palestina telah dihabisi oleh pasukan Israel, namun tidak tanggapan dari pengadilan internasional. Sementara itu, setidaknya puluhan orang-orang Israel juga tewas dalam berbagai serangan terpisah dari kelompok Palestina dalam periode yang sama. Diperkirakan sekitar 700.000 pemukim ilegal tinggal di 164 perumahan dan 116 pos terhadap tanah yang dimiliki oleh Palestina yang berada di tepi barat. Di bawah hukum internasional, semua pemukiman Yahudi di wilayah pendudukan itu dianggap ilegal. Kisruh di Al-Aqsa, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan turun gunung gak kasih ampun Israel. Tak terdengar kabarnya, Presiden Turki Erdogan akhirnya tunjukkan taringnya setelah kerusuhan di Al-Aqsa pecah akibat ulah dari polisi dan tentara Israel yang mengganggu para jemaah Palestina di Masjidil Aqsa.
Erdogan akhirnya mengirimkan tentaranya untuk ikut berjaga dan memberikan perdamaian pada warga Palestina untuk melakukan ibadah di Masjid Al-Aqsa dan melindungi seluruh Muslim Palestina dari kezaliman Zionis. Di sisi lain, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan bahwa negara-negara Islam harus bersatu melawan serangan Israel di Palestina. Hal tersebut diungkapkan Erdogan saat berbicara dengan Presiden Iran Ebrahim Raisi lewat sambungan telepon terkait kekerasan terjadi di Masjid Al-Aqsa, Yerusalem pekan lalu. Dunia Islam harus bersatu menentang serangan Israel di Palestina, bunyi pernyataan kantor Erdogan yang dilansir Anadolu Agency pada Senin 10 April 2023. Dalam kesempatan itu, Erdogan juga mengajak Raisi bersama-sama melanjutkan upaya di forum internasional, terutama Organisasi Kerjasama Islam atau OKI, dan juga PBB untuk mempertahankan status quo Al-Aqsa. Sikap tegas Erdogan terhadap Israel ini muncul meski Turki baru memperkuat hubungan formalnya dengan Israel. Meski memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, Turki tetap menjadi salah satu negara yang paling vokal mendukung perjuangan Palestina untuk merdeka. Para pejabat Turki juga telah memperingatkan Tel Aviv bahwa eskalasi di Masjid Al-Aqsa dan jalur Gaza bisa membuat hubungan Israel-Turki kembali memburuk. Turki bahkan memperingatkan kemungkinan dampak pada hubungan dengan Israel setelah serangan aparat Israel ke Masjid Al-Aqsa pekan lalu. Turki tidak bisa tinggal diam menghadapi serangan itu. Menginjak-injak Masjid Al-Aqsa itu di luar batas kami, kata Erdogan dalam momen terpisah pada pekan lalu. Palestina tidak sendirian, ucapnya menambahkan. Erdogan bahkan menelpon langsung Presiden Israel Isaac Herzog pada hari Sabtu lalu. Orang nomor satu di Turki itu menyampaikan keluhan soal kekerasan di Masjid Al-Aqsa pekan lalu, di mana aparat Israel menggerbek jemaah Muslim yang tengah beribadah di masjid tersebut hingga memukul mereka. Erdogan menegaskan insiden terbaru itu melukai hati nurani tak hanya umat Islam tetapi seluruh umat manusia di muka bumi. Ia menekankan Turki sama sekali tidak dapat tinggal diam menghadapi provokasi aparat Israel di Masjid Al-Aqsa tersebut. Ketegangan yang terjadi di jalur Gaza dan Lebanon seharusnya tidak dibiarkan tereskalasi, ucap Erdogan dengan tegas. Ia juga menggarisbawahi bahwa seruan kelompok radikal Yahudi untuk menyerang Masjid Al-Aqsa memicu reaksi dan juga kekhawatiran.